Dok. Ya, silakan. Baik, Dita. kita mulai ya. Makasih Dita untuk mengkoordinir pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi setelah sekian lama nggak ketemu. Mudah-mudahan ini jadi pemicu kita punya pekerjaan kecil yang kalau dicicil nanti mudah-mudahan akan lebih bermanfaat, memanfaatkan waktu yang ada selama kita di rumah. Mungkin nanti Rian akan menyambung koordinasi dan strategi supaya kita bisa menentukan antrian siapa yang mesti duluan, kapan mesti celahnya mana yang mesti dipublish gitu ya, kira-kira itu. Silakan Rian. Ya dok, terima kasih. Kita mulai dari presentasi Dita dulu aja ya. Ada tanggal-tanggal penting nanti dipaparkan oleh Dita. Habis itu kita masuk ke update per project 2-3 menit aja, cepat-cepat. Nanti kita terakhir diskusi singkat. Silakan Dit. Oke dok. Jadi untuk research meeting hari ini akan dipaparkan beberapa important date sama planner yang jadi progress dari research yang ada di bagian mikro. Jadi untuk important dates-nya ini secara garis besarnya, cuman kemarin yang Amritsar nggak jadi. Jadi ada beberapa yang upcoming tuh ada PSTM, APF SRM, Pitrapi yang di reschedule jadi 7 Maret 2021. Terus ada SRM sama WSRM. Nah ini untuk PSTM nih tadi saya nyari di website-nya dok, cuman saya nggak nemu abstrak submission-nya. Jadi saya cuma nemu important deadlines-nya ini, early bird, advanced registration, sama late onset, late atau on-site. Jadi berarti sudah close. Berarti sudah selesai ya kali ya dok? Residen abstraknya udah close juga berarti ini. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke. Dan dari PSTM berarti ini yang saya dapat dari website-nya. Nah kalau APF SRM itu masih 2-3 Juni dok. Jadi masih ada sebulan lagi buat submission. Oke, good. Ini yang di Jepang ya? Iya, yang di Jepang ini, dok. Ngeri juga ya, ke Jepang. Coba next dulu, Dit. Ya, selanjutnya selainnya apa nih? Terus Pitrapi belum ada infonya, dok. Abis ini ASRM tuh deadline-nya Juli tanggal 12. Nah, Dr. Ocha dan teman-teman, ini kan APFSM sama ASM ini sebenarnya tanggalnya mepet ya, November ke Januari. Kalau saya boleh bilang, karena Asia Pasifik ini levelnya Asia, dan sebenarnya yang dari Indonesia nggak ada diundang nih, malah si Bayu Brahma yang diundang. Bete kan? Dr. Bayu Brahma yang malah diundang, jadi nggak apa-apa. Kalau saran saya sih kita lebih fokus ke ASRM ini. Kenapa? Satu, harga tiketnya murah, sama-sama mahalnya ya kan, ke Hawaii sama Jepang kurang lebih sama. Terus yang kedua, selain ASRM ini ada ASPN, American Society of Peripheral Nerve, dan juga untuk yang transplant. Jadi satu nih. Jadi ada 9 hari meeting, ASRM 3 hari. Kalau mau ikut yang ASPN dan lain sebagainya, bisa juga. Jadi lebih menarik sebenarnya. Itu masukannya. Next. Juli ya deadline-nya? Deadline-nya ini 12 Juli, dok. Oke. Ini lebih feasible untuk dikerjakan ya dibanding enggak? Dibanding APSRM ya? Dibanding yang Jepang? Iya sih menurut saya ini lebih baik sih hari ini. Dan meetingnya lebih bagus, ASRM itu selalu bagus meetingnya. Pembicaranya juga gitu. Menarik lah gitu programnya. Tapi di dekat, oh itu Januari, oke fine, sorry. Gue pikir November. Ya, lanjut Dit. Oke dok, terus ini WSRM itu deadline-nya November 30, jadi masih lama banget. Ya, jadi kalau ini sih kayak harus datang nih kalau Dr. Ocha diundang bicara. Jadi ini boleh jadi prioritas pertama. Prioritas kedua silahkan ditentukan nih mau APF SRM atau ASRM Hawaii. Menurut saya sih ASRM Hawaii aja. Bisa nabung lagi buat Juni kan. Ya. Kira-kira gitu ya. Nah ini termasuk yang lain kalau memang ada rencana untuk mempresentasikan nanti kita arahkan gitu.
Oke, ya deh. Terima kasih Dita Marian buat strategi acara-acara yang bisa kita ikuti. Jangan lupa tapi tetap ya kalau bisa disimpan juga yang buat ininya nih, buat fit terapinya tuh. Oh iya, oke. Terapinya. Oh, speed terapi kapan jadi edit? Coba jangan tabrakan nih. Terapi 7 Maret, Dok. Oh, nggak Juni ya? Oke, good. Oke, good. Kemarin saya lihat website 7 Maret. Ya, oke, good. Oke. Ya udah, next langsung. Terus saya mau kasih updates buat research group, research planner-nya sebentar, Dok. Ya, dibacain aja per project. Nanti kalau ada yang kebetulan ada di sini, pihak principal investigatornya bisa langsung nambahin komennya, update-nya sampai mana, nanti kita bantuin juga komennya. Ya, Dok. Jadi ini udah saya edit sesuai sama research planner yang kemarin di WhatsApp. Jadinya yang pertama ini yang microsurgical workout using enhanced microsurgical training box. Ini yang kemarin. Ini masih proposal. Terus ya ini sebentar itu PI-nya itu sebenarnya saya kan ya, Dit ya. Rencananya saya mau ngasih ke Dita. Dita udah beli boxnya, udah kita mau develop boxnya. Rasanya data collection-nya nggak susah, cuman butuh waktu. Jadi ini semacam prospektif cohort. Kita akan ikuti residen, misalnya yang belum pernah nyambung, contohnya kayak Reinhard, Alita gitu. Kita latih lewat microbox ini, nanti kita lihat setelah 3 bulan, kita suruh nyambung di ayam seperti apa gitu. Kalau dari paper-paper yang sudah ada sih bagus hasilnya. Jadi dari zero langsung ada learning curve-nya. Nah ini sih rencananya kita masih tetap jalan ya, Dit. Ini masih ke proposal. Bisa proposal. Novelty-nya apa kalau paper lain udah jalan? Novelty-nya pakai box yang gue develop itu, Sar. Yang versi 2 itu, dia ada sebuah trik untuk membuat depth perception-nya jadi ada. Kan biasanya kalau handphone ya nggak ada depth perception-nya. Dengan yang box versi 2 ini, kita tes ke manusia, sekarang kita lihat apakah ada perubahan learning curve-nya. Oh, jadi box-nya sendiri udah modified ya, bukan yang lama berarti? Ya, bukan. Jadi novelty-nya di situ sebetulnya. Oke, fine. Yang lain. Jadi ini, jadi yang sekarang ini aja ya, jadi mengganti tipe box-nya. Waktu itu kan rencananya kan multi center. Ya itu nggak bisa, Dok, udah lupain aja. Itu paper yang saya lakukan kemarin di Meksiko sama San Diego, mau saya publish jadi Ideas and Innovation di PRS, belum saya kerjain juga. Nah jadi dari situ yang ke apa namanya ke subjek benerannya baru paper kita ini justru. Oh ya, oke. Ini rencana mau mulai nggak multi center kok sayang? Coba ya, susah juga koordinasinya, ribet. Enggak lah, kalau cuma 3 center, paling nggak mungkin Jakarta, Bali misalnya. Atau iya, Indonesia. Bisa banget. Gue pikir luar negeri. Aku mikirnya malah Indonesia, tapi multi center tuh alias dari prodi mana-mana gitu. Ya oke, itu bisa dipikirkan ya. Jadi PR-nya kita buat multi center nanti. Bisa. Oke. Terus ini case series-nya Dr. Alita yang tentang lateral nasal wall reconstruction using preflaps in maxillary wall defects, data collection. Terus ada progresnya nggak Sar ini? Alita kan kayaknya ada nih. Pasien semua udah ditelepon, udah mau datang. Cuma masalahnya untuk menilai lateral wall ini kan kita pakai langsung endoskopinya PHT. Jadi kita pakai benar-benar profesional gitu yang menilai. Oh iya. Gimana, kalau Kita Lita, boleh komen, Lid? Iya Mbak, kemarin aku udah follow up lagi kan Mbak, kata Mbak Sarah kan keep in touch. Kebanyakan itu karena sekarang bulan puasa, mereka maunya rencana abis lebaran, kayaknya mungkin nggak di Jakarta juga gitu Mbak, sekitaran gitu Mbak. Susah ya, karena ada PSBB itu ya, nggak bisa masuk mereka. Iya Bang. Dan juga karena bermain di saluran nafas atas, pasti kan THT juga nggak mau tuh. Nah iya, takutnya itu Mbak, gimana ya Mbak? Aku juga pengennya ada progres yang nyata gitu Mbak, mau buat mulai abstrak tapi juga
nggak ada bayangan karena belum ada pemeriksaannya gitu kan Mbak. Jadi agak bingung nih. Atau mau subjektifnya dulu. Misalnya kita cari anosmia gitu ya. RW gitu. anosmia, RW, keluhan tersumbat atau produksi sekret yang berlebihan gitu. Itu kan bisa by phone ya? Berarti apa ada kuesioner yang bisa aku cari juga gitu Mbak? Iya. Kurasa sementara boleh dikerjakan itu tuh, cari kuesioner yang sudah pernah divalidasi, dikerjakan itu. Nah, jadi pas dia datang, Alita udah tidak harus lagi ketemu pasien mengerjakan itu. Oh iya Mbak. Langsung ke THT aja mereka. Gimana? Ya. Itu kuesioner untuk yang punya Ciput itu kan kuesioner kualitas hidup pasien yang diterjemahkan bahasa Indonesia yang sudah validasi. Saya lupa itu ada banyak, ada subjektifnya, pokoknya ada subjektif sama satu lagi saya lupa apa tuh. Jadi itu ada banyak. Coba tolong dilihat itu apakah itu juga, karena itu kayaknya buat rongga oral gitu. Karena ada menelan dan sebagainya. Nah kalau ada, kebetulan Ciput kan ambil yang mandibula, sehingga dia yang dipakai adalah menelan, terus tidak gitu jadi boleh diambil sesuai yang kita butuh ya? Bisa, karena ternyata yang divalidasi satu persatu oleh mereka. Oh, baik. Lihat. Jadi secara totalnya ada, tapi nanti dari sekian banyak yang divalidasi satu-satu sehingga bisa kita ambil salah satu. Card itu ya gitu aja. Pertanyaan Dokter Yeva untuk apakah itu bisa harusnya nggak bisa diambil, tapi ternyata validitasnya satu-satu. Okay. Jadi itu bisa diambil. Nah dari situ nanti ini aja. Yang paling penting sebenarnya dari data-data subjektifnya orang-orang responden atau subjeknya ini kan takutnya apa yang dia berikan nomor telepon kontaknya itu salah, sehingga dari sekian banyak data nggak bisa diambil semua. Jadi tolong itu dilihat lagi, sekian banyak data 100% nggak itu bisa dievaluasi. Kalau bisa dievaluasi, keep in touch. Jadi siapkan backup nomor telepon yang lain yang kalau itu mati, kita akan tetap bisa telepon sama dia. Itu Alita. Iya dok. Nah, jadi coba lihat berapa persen yang bisa dari data, apakah semuanya bisa. Kalau misalnya semuanya bisa, berarti jumlah N-nya kan berapa. Nah, kemudian kalau dapat berarti dia harus punya nomor telepon kedua yang yakin bahwa kita punya backup-nya. Gitu ya? Iya, dok. Siap. Ya, jadi ntar aku coba share ya di grup kuesioner Ciput ini apa. Karena itu ternyata satu-satu yang divalidasi ke Indonesia yang berhubungan dengan head and neck. Di FSQ itu belum tervalidasi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau agak-agak idealis, semua kuesioner itu harus divalidasi dan diisi oleh pasiennya. Masalah kalau FSQ segala macam kan kita agak-agak bandel tuh. Nggak divalidasi, kita bantuin nanyanya, kita yang ngisiin. Ya itulah. Ya trik penelitian namanya. Ya udah. Oke, lanjut. Terus ada case series-nya Dr. Amira, dok, yang prefibular flap or extremity long bone defects. Masih data collection. Ini cuman ada 2 kan kasusnya. Puji udah lengkap datanya, sama satu lagi yang Hermawan ya. Satunya lagi ada yang kaki. Oh, yang kaki yang zaman dulu ya? Yang zamannya Dokter Iksan Usman loh, itu yang operasi. Iya. Iya, ada 3. Satu lagi ekstremitas berarti tangan ya. Jadi 3 dapat. Iya. Nah, ini saya ada usul nih. Kita majuin aja ke acaranya upper limb anak. Jadi Amira nongkrong di sana, anaknya Dokter Lukman. Boleh aja, boleh. Nanti kita cari tahu ya. Aku baru ada ide itu aja sih kemarin. Upper limb di mana kan acaranya? Kenapa? Upper limb acaranya di mana? Belum tahu sih, belum gua cek lagi. Per tahun mereka selalu ada. Biasanya di Surabaya sih biasanya. Tapi pokoknya itu jadi pemikiran kita akan ke sana ya. Cuman ini mungkin Amira diingetin biar kan cuma 3 datanya, jadi pelan-pelan mulai ditelusuri gitu. Mendingan mengambil data lengkap dulu di awal, dicoba untuk dibangun tulisannya, nanti kemudian bisa ditambahkan. Coba takutnya tuh pasiennya nggak bisa dikontak kalau yang 3 ternyata 1 nggak dikontak kan ini banget, bermana banget. Iya.
aku berpikir ya, kita walaupun kekurangannya adalah jumlahnya cuma dikit, tapi kalau kita bisa ekstrak datanya itu sampai misalnya beban yang dia bisa terima gitu, maksudnya semua itu serba terukur dan objektif penilaiannya ala ortopedi, misalnya aku nggak tahu sih apa, itu bisa jadi bagus banget ya. Ya, setuju. Cuman Tapi emang kalau cuma kayak kasus doang gitu dipresentasin, kayak dianya orang gitu kan kalau cuma gini. gitu. Jadi nomor satu kan sebetulnya kalau data itu apakah pasiennya bisa terdata apa enggak? Kalau pasiennya udah terdata, misalnya tadi contohnya yang punyanya Livia, itu kalau memang sudah terdata semua pasien 100% bisa, nah itu kita keep, maksudnya kita pertahankan supaya kita tetap kontak dengan itu. Nanti kita bangun mau arah kemana nih, tinggal pasiennya nanti diberi perlakuan. Misalnya maksudnya perlakuan tuh disuruh periksa dengan beban dan sebagainya. Tapi kalau Gitu ya. kita belum memulai untuk merecek kembali apa yang ada di dalam data collection itu, apakah dia bisa dihubungi apa enggak bakal mulai itu gitu. Jadi penting dulu itu dikerjakan, kemudian nanti bikin laporan. Oke, datanya terambil semua, baru kita brainstorming. Ini mau diapakan ini? Ditambah data aja seperti ini kan ada beban yang bisa dikerjakan apa, nanti mungkin ada standar apakah dia melompat, berjinjit, ada beban stresnya apa gitu, kalau di tangan harus bagaimana, kalau di kaki harus bagaimana, itu kan mesti bisa dicari itu. Ya biasanya range of motion, gait, analysis gitu-gitu tuh kalau baca di jurnal. Jadi artinya nanti dengan Amira ada perencanaan bahwa akan ada penilaian yang sifatnya terukur ya. Iya. Terukur, kita tolong dicari apa saja tuh yang bisa mengukur untuk fungsi setelah diberikan tambahan bone. Selain fungsi, sebenarnya yang objektif itu adalah gambaran ronsen. Kita bisa nilai penulangannya. Jadi dengan kan kalau ortopedi sekarang mereka mainnya stem cell kan, kasih bubuk-bubuk, kasih apa tuh bone spacer, udah tahu-tahu jadi tulang gitu. Nah, kalau dengan free fibula ini secepat apa, itu yang mau kita jual sebenarnya nanti. Dan itu sebetulnya bisa dinilai dengan ini ya, CT scan yang menilai densitas tulang dibandingkan dengan tulang yang lain. Ya, bisa banget. Se-advance itu bisa. Oke. Ya, gimana? Ini siapa yang mau kasih tahu Akira? Ini kan direkam, jadi ntar kita posting linknya di YouTube biar mereka nonton sendiri gitu pembicaraan kita. Oke, kalau gitu Dika tolong diingatkan nanti Amira untuk dilihat masukan dari grup ini ya. Nanti kita posting di grup aja, untuk yang nggak datang silakan lihat recordingnya. Oke. Terus punyanya tesisnya Dr. Adi Basuki. Ini kemarin terakhir sih, beliau kan Dr. Adi ini dia submit ke tugasnya itu ya, pre-proposal itu. Nah itu berhenti di situ. Seperti yang kita bilang tadi, rasanya kita majuin aja lah jadi proposal nih. Kita majuin jadi proposal, kita mulai data collection, jadi kita nggak kekurangan pasien dan kehilangan waktu. Ya. Gimana? Maksudnya langsung dikerjakan gimana ke pasien? Iya, betul. Masuk ke ujian proposal aja, Maksudnya minta etik gitu, majuin ke etik. Betul. Ya, setuju betul. Oh iya. Ya, setuju. Bagus, ini kerangkanya juga bagus, tinjauan pustakanya juga bagus. Tinggal memang supaya bisa bisa masuk ke ujian proposal. Oke ya, jadi punya jadi kita coba. Kita langsung lah ada next free fibula. Oke, lanjut, Dit. Oke, terus punya Dr. Reinhardt tentang functional anesthetic evaluation after nasal reconstruction with free flaps. Udah writing report. Ada masukan lagi nggak, Har? Terakhir. Nggak ada sih, Dok. Sementara masih 9 dari 15 pasien itu, Dok, yang udah respon sama isi. Terus masih di abstrak kemarin sih, Dok. Itu saya apa mau lanjut atau gimana? Gitu, Dok. Jadi sebetulnya RNT ini sudah mengumpulkan 9 pasien, sudah buat abstrak tadi buat fit terapi. Cuma fit terapi yang nggak jadi. Jadi menurut saya gini, bisa mulai masuk ke itu report writing sama data analysis. Jadi mulai kita utak-atik resultnya. Itu aja sih. Kamu ada stata kan ya?
pakai Stata ya? SPSS Stata ada, Dok. Ya. Oh iya, terserah deh mau pakai apa. Nanti kita mulai dibuat dummy tabelnya. Yang mau dianalisa apa, nanti kita diskusinya lebih tajam ke arah sana deh. Gitu aja. Ada masukan nggak ya? Udah data writing nih berarti. Jadi dari 15 hanya 9 yang respon. Exactly. Iya, Dok. Why is that? Soalnya yang sebenarnya masih ada yang sisanya itu dihubungin nggak bisa, Dok. Udah saya coba cari nomor HP-nya, saya cross-check yang direkam medis, terus saya coba kontak-kontak, emang sulit, Dok, sulit buat dihubungin. Ada yang sudah pindah, terus itu ternyata bukan nomornya dia, terus ada yang emang kayak udah ganti nomor atau udah ganti nomor HP-nya gitu, Dok. Ya ini si Renat udah cek segala macam nomor sih, Sar. Termasuk Jadi, residen, cross-check residen. ya udah. Ke database yang dulu segala macam residen. Mungkin residen belum maksimal ya, ngecek ke residen belum maksimal. Nanti Ya, Dok. kita bantu aja nantilah. Yang Cek-cek 6 orang itu minta tolong dong Reinhard di list sama terus mukanya kayak apa, dikirim ke Popon COC. Minta Popon posting di grupnya residen. Ya, Dok. Siap, Dok. Biasanya kalau residen tuh punya deh nomor handphone pasien tuh pasti punya. Jarang banget yang nggak punya. Dan itu nggak ada di EHR. Mereka punya karena pasiennya hubungin biasanya. Tolong ya. Iya, Dok. Siap, Dok. Sayang banget kalau sampai hilang 6 itu. Agak nggak ikhlas. Ya oke, itu setuju solusi. Nanti gua bantu, takut dia kali nge-WA Popon. Siap, Dok. Bisa, Dok. Dulu baru. Tapi yang penting itu, yang penting apa namanya, nama, foto sama mungkin ada tanggal operasi atau tanggal operasi lah. Itu biasanya bisa nama, foto, tanggal operasi ya. Ini mau maju di mana? Belum tadi tahu sih sih. di PIT, Dok, tadinya rencananya. Nah, jadi nanti kalau yang baru datang, tolong dilihat aja recording sebelumnya. Nanti itu ada mau presentasi di Hawaii kayak mau di Jepang, silakan dipikirkan. Itu yang terdekat. Ya, Reinhard, kalau dipikirkan secara financial juga, mau hanya di PIT atau juga mau di Jepang atau di Hawaii ya? Nanti discuss sama Bang Rian baiknya gimana? Ya, Dok. Siap, Dok. Jangan minta duit ke gua tapi. Reinhard cakep, nggak perlu duit dari lo. Dari lo berarti. Besar. Lanjut. Oke, Dok. Terus abis itu double free flap for head and neck reconstruction case series punya saya, Dok, sama Dr. Tommy. Kemarin udah ngekumpulin, ada 7 totalnya double free flap cases. Cuman ada 3 data, kalau nggak salah tuh masih kurang datanya. Jadi kemarin berdasarkan case seriesnya Dr. Tasha yang udah pernah dipublish, pengen dik lagi informasi-informasinya, terus nanti minta tolong Dr. Tommy buat nyariin sih, Dok. Ya oke, itu apa ya mau kita nilai fungsionalnya? Lupa gue belum pernah bahas ini sih. Waktu itu functional and aesthetic outcome sih, Dok, dibilangnya. Pakai scoring juga? Nggak pakai scoring, cuman belum ngomongin scoring sih, Dok. Oke, udah PR-nya kita mulai melihat ya, kita mulai secara objektif sama subjektifnya apa gitu. Kita lihat di situ nanti ya. Oke, berarti ntar saya kelarin data collection-nya dulu aja kali ya, Dok, nanti dilihat. Pastiin aja sampelnya dapat berapa banyak nanti. 7 sih, Dok, yang udah pasti ada 7, cuman kayak belum selengkap hasilnya Dr. Reinhard gitu, Dok. Jadi mau dilengkapin gitu. Ya. Lanjut. Dita, itu untuk yang double free flap, kayaknya ya kalau aku pernah baca jurnalnya orang, itu biasa dihubungkan dengan lamanya operasi. Lamanya operasinya seberapa lama? Karena kan dia kerjakan 2 flap berarti. Nah, dengan selama itu fungsionalnya akan baik nggak? Akan apa sih istilahnya? Akan superior nggak gitu? Terus estetiknya superior nggak gitu? Tapi harus ada dihubungkan dengan sesuatu yang bikin double free flap itu khas menurut aku. Kalau nggak, it's just another flap kan? Iya. Ya nggak sih? Ya, betul. Ya. Oke, masukannya itu ya. Lanjut.
Terus dissertation-nya Dokter Sarah. Tawa dulu aja ya itu ya. Oke, skip dulu. Sama ada lagi Dok dissertation-nya Dokter Sarah. Oke, Tawa lanjut. lagi, skip dulu. Oke Dok. Nah terus systematic review saya Dok yang ICG Fluorescent for Lab Perfusion Evaluation. Kemarin saya udah pakai 5 database, udah nemu sih Dok, tinggal belum read through aja, belum di exclude sama belum pakai exclusion sama inclusion kriteria. Tapi udah dapet dari Tolong di-share strateginya ke aku ya, pakai booleannya apa, keywordnya apa, nanti aku coba refine lagi ya. Siap Dok. Kalau masih ada akses dari mana nih? Melbourne Dok. Bagus. Ini bagus banget loh menurut aku kalau ini bisa go. Lymphedema itu kan lagi topik dunia banget ya, Dit. Targetmu tuh bukan cuma bukan dibawakan di mana, tapi dipublish di mana. Ya ini potensi banget. Ini potensial banget menurut aku. Kayak do it really right, benar-benar pakai teknik yang baik, yang pokoknya nggak bisa dikomplain orang. Jadi semua orang nanti akan pakai papermu ini. Ya, jadi nanti mungkin minta Rian untuk ini tuh mengawasi jalannya ya. Oke, Dok, siap. Perlu nanti kita kita bayar konsultasi sama orang ini ya, sama orang IKK. Oh iya, boleh. Benar-benar yang profesional banget gitu, nggak cuma dari kita. Oke, bisa banget. Lanjut. Ya. Oke, Dok. Ininya, Dit, aku kalau ada dapat jurnalnya aku minta ya. Ini kan soalnya nanti nyangkut ke disertasi saya nih. Bakal lanjut. No, this is literally duanya Dr. Ocha. Ya, Dok. Mantap, Bos. Tablet Dr. Ocha nih bener-bener nih. Oke, Dok. Ini apaan Dit? Facial animation nih? Nah, terus ini kemarin yang kemarin tuh waktu Desember meeting ada Dr. Tommy pengen bikin systematic review facial reanimation, cuma masih brainstorming idea, belum. Coba tanya aja kalau nggak ada kelanjutannya dead project. Mungkin itu Tommy mau buat bahan ini kali, bahan bawain di India. Iya, di luar gitu juga. Karena mungkin dia mau berangkat ke Singapura juga kali ya. Oh, ya bisa jadi ya. Lanjut aja berarti ya. Iya. Kalau menurut aku tanya ke Tommy aja dulu. Oke, Dok. Siapa tahu masih mau dilanjutkan, sayang kalau dia punya ide. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Terus case series Dr. Dwi, Dok. Oh iya. Ada berapa kasusnya, Dwi? Iya, Dok. Kasusnya ada 3, Dok. Nah, cuman memang pasien itu 2 usianya udah di atas 60, ada yang 60-an, ada yang 75 tahun. Jadi dan domisilinya ada yang di Bogor sama di Depok. Jadi memang karena untuk ke RSCM-nya memang kan lagi susah nih, Dok, dan lagi takut COVID, beresiko soalnya. Ya, yang penting ini aja nih, apa yang bisa didapat dari pasien itu ya. Misalnya tadi kontak, mengamankan kontaknya pada pasien. Kemudian kontak keduanya, misalnya telepon rumahnya, jadi pasti aman. Terus coba dilihat lagi tuh, apa ya sih cuma 3. Ini Dok, izin sebenarnya untuk tulisan-tulisan sama literaturnya udah saya cari semua, udah saya bikin tulisannya. Cuman sekarang kendalanya adalah di pengumpulan datanya, karena kan harus melakukan pengukuran, Dok. Karena kan di situ banyak nggak yang melakukan ini, Wi, di jurnal orang? Sudah nggak banyak yang melakukan Stellata? Nggak, cuman ada 1 di tahun 2008, Mbak. Dan itu pun dia yang bukannya free flap, dia jadi pedicle yang regional. Itu kan novelty banget menurut aku justru. Itu cuma 3 doang, pasiennya nambah lagi kali ya nanti ya, pelan-pelan ya. Kayaknya kan waktu itu aku kasih Dwi ya 3. Dwi, coba nanti dikirim lagi ke aku muka pasiennya. Biasanya aku kalau lihat muka ingat ada yang kurang atau enggak. Iya, Mbak. Terus ini kan kayaknya bentar lagi PSBB selesai nih. Iya. Kalau aku sih demi ini mereka datang dan bisa diukur, karena Dwi akan melakukannya dengan sangat baik, dia akan mengukur segala macam angle-nya, jadi akan objektif, bisa diukur gitu ya, bisa didapatkan angka. Yeah. Kita bayarin aja
ininya? Ya, transport. Transportnya nanti dibayarin. Ya, jangan Gitu. lupa tuh kalau mau ngukur segala macam, siapin dummy table-nya dulu, rancangan dummy table-nya dulu. Ya. Oh iya, betul. Ya, rancangannya apa nanti kita diskusikan baru dieksekusi. Jadi begitu pasien datang udah lengkap, dia sekali datang kita beres semua, ya. Oh, Bulan baik, Dok. depan udah bisa dikerjain ya, Wi ya? Langsung dikumpulin. Baik, Mbak. Biar segera dibereskan. Nah, nanti jadi ini buat yang tadi berhubungan dengan pasien, kehadiran pasien, nanti tolong begitu ada celah dan kalian bisa mau ngambil kesempatan itu, tolong kita dicolek. Jadi nanti kita bisa support. Tapi nomor 1, siapkan dummy table-nya dulu. Yang itu yang akan kita diskusikan, ya. Termasuk yang di atas tadi. Ya oke. Lanjut aja deh, cepet-cepet. Oh nih, mau buka nih. Aku sambil masak kolak malah. Ya dok, habis itu punyanya dokter Mufida dok, ada 3 active project. Oh iya, ini sih tinggal publish aja sih, tapi nulisnya itu belum sempat. Sabar Mbak ya, ini Andreanya agak banyak soalnya kemarin kita fokus ke video artikel. Jadi mungkin ini sebenarnya udah siap ditulis nih, yang 3 punya Mbak Upit ini, tinggal kita cari jurnalnya nanti. Tinggal dirubah ke format jurnal ya, Ian ya? Iya betul. Semua datanya udah ada tuh, Mbak Upit. Oh iya, ini punya UPT yang lama ya, Pit ya? Iya, yang lama dok, yang presiden kan. Iyalah. Kenapa diperam aja lah, dimunculkan lah. Kalau gitu apa boleh Dita membantu dulu Mbak Upit ya dok? Kalau menurut aku ini prioritas di zaman COVID udah ada barangnya. Iya, udah yang- jadi sih semuanya. Gimana Saya sih Mbak? setuju aja, Boleh setuju sih, aja. kalau mau Dita sama Erin mungkin bisa bantu nih, kan ada 2 nih energinya. Yang kirimin data-datanya bisa nggak Yan? Soalnya semuanya di Ada. laptop aku yang di Jakarta. Oh, tiap kota ada laptop ya, bagus. Macam Jadi- kaya banget. Jadi nggak punya laptop sekarang. Dita ada datanya, nanti kirim Dit ya, datanya. Kamu ada kan ya? Yang punya dokter Mufida. Ah. Ada yang tapi ada yang cuma posternya doang dok. Oh iya iya. Iya. Emang begitu. Oke. Oke, lanjut. Oke, terus punya dokter Erika dok. Ini yang 2019 punya nih dok, yang dokter Erika, dokter Amila sama Kak Erin. Erika itu Udah tinggal sebenarnya di- udah di gua paper ya, tapi kok gua belum menulis karena gua masih galau. Ini gua mau masukin original artikel apa dipendekin jadi Ideas in Innovation. Tapi rasanya kalau original artikel pasti ketendang nih dari PRS. Tapi kalau Ideas in Innovation masih bisa dapat di PRS. Gimana nih? Singkat aja nih. Komentar kalian gimana? Iya, Ya, yang langsung. angkatnya besar lah. Enggak, kalau original artikel karena kurang dalam pengolahan datanya, kayak bakal ketolak di PRS Ya, jurnal. artinya tidak mungkin PRS kan, turun ke bawah kan. Kalau mau PRS mungkin bisa Ideas in Innovation, masih bisa nih menurut saya nih. Tapi dipendekin papernya, yaitu saya belum kerjain, mau dipendekin papernya, nanti kita coba masukin nih Ideas in Innovation. Kenapa mesti kamu yang ngerjain? Kenapa nggak Elrika aja? Boleh sih, boleh. Erika Nggak usah pendekin. semua yang ngerjain kita lah. Yang punya papernya kan juga gini, kamu mencarikan jurnal kemana, dia tinggal mendekin sesuai yang diinginkan. Oke, ntar aku saringan selanjutnya aja kali ya kalau gitu ya. Iya dong. Elrika dulu aja, suruh coba ya. Oke, nanti kita kasih ke Erika untuk pendekin jadi Ideas in Innovation untuk Di persiapan. bulan ini ya kerjakannya, sayang kok. Bulan ini sayang. Oke. Tulis Ya, tuh next, yuk. target Mei ya, Dis. Apa dok? Targetnya bulan Mei. Targetnya bulan Mei. Ya coba tulis ya dok. Oke, pada Amila ini, jadi Amila itu masih bikin discussion-nya sama introduction-nya itu belum jadi. Dia bilang sih mau menyelesaikan segera. Gitu. Amila kan sekarang bareng sama kita yang ya di prioritasnya aja nih dia. Oke, Selain ada belajar sendiri ini juga ya, kan lebih dekat nih jadinya. Kalau Oke, perlu kita nggak usah jurnal reading. Iya gitu. Jurnal dia aja. Nah, ya bisa. oke. Yo next ya mau maghrib. Terakhir. Punya Ciput. Ntar dulu punyanya ini belum nih tadi satu lagi. Punyanya Erin. Oh iya, gimana, Rin? Halo dok, ya dok. Jadi sebenarnya kalau untuk resultnya sebenarnya saya mau nambahin untuk yang lidah
Saya mau nambahin nilai perbandingan dari ALT sama RFFF di yang kedua sama yang ketiga. Itu udah jadi sih resultnya, cuma belum saya kirim lagi. Terus sama discussion-nya juga ada beberapa topik yang saya tambahin sih, Dok, gitu. Untuk yang bagian ILT-nya. Karena di kita kan yang bagian ILT-nya cuma sedikit, Dok, dan itu responnya kurang bagus. Jadi saya lagi cari lagi untuk dari literatur lain bagaimana pemakaian ILT untuk hasil functional outcome-nya gitu. Ya. Ya dok, ini kan si Erin lagi fokus ke video artikel nih. Harusnya kelar minggu ini, jadi bisa langsung next week udah bisa langsung. Udah video artikel udah beres nih. Ya udah. Jadi ini minggu depan ya. Minggu depan. Terus ini targetnya kemana Yan? Nah ini cobain Indian Journal deh. Kayak APS sih nggak dapet orang mereka punya Jong Woi Choi yang kerennya bagus segitunya gitu. Oh iya. Indian tapi rese loh Yan. They feel like they know everything. Tapi mereka mau murah, itunya lah, kita ngejar murahnya itu. Ya, enggak apa-apa lah, satu persatu lah kita masukin satu-satu. Oke, lanjut. Ya. Ciput. Oke, terus nih punya dokter Ciput, Dok. Ya. Ada update apa, Put, terakhir, Put? Lagi koreksi sama pembimbing S3, Bang. Sama kemudian di koordinator penelitian dokter ya. Habis itu majuin etik, Bang. Oh, etik. Ini kan siapa? Dokter Yefta. Oh, jadi ini masih dikoreksi lagi Dokter Yefta setelah dari kita itu? Iya. Iya. Ya. Enggak, cepet kok. Yakin gue. Dokter Yefta senang ininya papernya. Oh ya bagus. Bos, inilah apa? Sedikit lah biar cepat. Sundul ya. Nanti kalau susah kabarin saya ya, Put ya. Iya, Dok, siap. Nah, cuman nanti begitu ACC langsung ngejar data ya. Datanya kan kemarin sudah dibolehin sama dokter sonar segala macam tuh bahwa data tuh bisa diambil selagi mengurus etik selama itu bukan perlakuan. Jadi kamu mesti ambil data cepat. Yang data sekunder sih udah mulai saya kumpulin, Dok. Cuman yang data 2014 kayaknya ada yang bolong-bolong, Dok. Nah, itu nanti tolong minta koordinasi bantu sama boleh sama Erin ya. Nanti saya audit data ya, Put. Table bentar saya audit. Saya bantu bolong-bolongnya itu, saya bantu mikir. Bolong-bolong asal nggak kurang dari N-nya nggak apa-apa lah, Put. Mudah-mudahan ya. Sama ini sih, Dok, kalau dari screening kan kalau misalnya mau ambil kelas defect Brown 1, 2, 3, itu banyak yang tereksklusi, Dok. Soalnya kelihatannya perlakuan reseksi tumor di RSM nih agresif, Dok. Semuanya kondil diambil. Mandibulectomy-nya sampai kelas 4. Ya. Jadi mungkin banyak yang nggak bisa keambil, Dok, kalau misalnya kelas 1, 2, 3. Ya udah nggak apa-apa. Lihat itu kan datanya belum kumpul tuh. Kalau datanya kumpul nanti kita bisa pikir lagi tuh, ya. Iya, Dok. Sesuai protokol dulu aja. Di tengah-tengah aja ya, Dok. Sambil jalan ya, Dok. Nah, kamu sekarang aktivitasnya apa? Saya nggak nganggur ada, kan? Ya udah, ngurus tesis. Ngurus tesis lo deh sekarang. Ya, saya boleh digangguin. Buat nggak usah ribet, minta anak kelas 1 untuk teleponin. Yang penting scoringnya, tabelnya ada. Siap. Beda umum style aja. Harus standar. Audit ya? Tapi harus standar ya. Oh gitu. Ya, sip. Lanjut. Oke, Dok. Terus disertasinya Dokter Ocha. Oke, nunggu kuliah dulu. Mulai, lanjut. Terus sama video artikelnya Dokter. Ya. Ini udah disubmit, udah publish. Udah masuk. Oke, gitu aja kali ya. Dok, gimana, Dok? Oke, sip. Sama paling ini, Dok, yang completed. Ada 2 yang rejected, terus plan to be resubmitted yang punya saya sama punya Dr. Hera. Ya, ntar kita pikirkan ulang. Oke. Kita buka dulu. Sambil nanti sambil kita pikirkan lagi proyek-proyek baru ya, kalau ada ide-ide nanti dimasukkan lagi sehingga nanti kalau ada yang mau ngambil ide itu bisa kita lakukan. Syukur-syukur multi center ya. Ya, sip. Ya. Oke. Dok, saya simpulin tadi target submit bulan Mei ada submit artikelnya Dr. Mufida sama Dr. Erika ya, Dok? Ya. Oke. Ya. Thank you ya semua, Mbak Upit, semua teman-teman. Makasih, selamat berbuka. Selamat berbuka. Nanti kapan kita ngobrol lagi. Kalau dikumpulin jangan takut, ya biar kita bisa membantu, itu aja ya.
Makasih dok. Makasih ya. Dok. Makasih dok. Makasih dok. Enggak. Ya. Selamat berbuka.